Assalamualaikum. Kelas cerpen balai bahasa masih pada sesi koreksi karya. Ada beberapa clue, beberapa hal yang harus saya sampaikan selain yang tadi malam ya, selain yang sudah dua hal yang sudah saya sampaikan. Ini ada penting lagi yang tidak masih yang tidak kalah pentingnya lagi. Nah, ini agak ribet ini. Oke, terlalu tinggi. Nah, penggiringan. Nah, ini saya sedang masih penggiringan begini. Bait pertama, kemudian ke bait berikutnya yang beda setting gitu, beda setting, beda tempat maksudnya. Pembaca harus bisa digiring untuk pindah ke set itu. Juga tidak kemarin saya bilang tidak ujuk-ujuk. Seperti di cerpen Mutiara Nurul Husna yang berjudul Kusir Kota Wali. Nah, sepenggal bata. Mentari mulai kembali ke peradaban. Semburat jingga menampakkan keelokan. Ini juga masih masih terlalu kasar kalimatnya, diksinya kurang soft, kurang halus lagi. Mentari mulai kembali ke peradaban, semburat jingga menampakkan keelokannya, atau bagaimana biar lebih soft. Sehingga tadi lagi-lagi kesannya itu tidak tergesa-gesa. Ketika kita menceritakan sesuatu itu kan nuntut banget. Oh iya Bu, jadi gini loh Bu, jadi tidak ujuk-ujuk lah ya, tidak dipaksakan terus segera tidak. Jalanan dipenuhi lalu lalang orang yang rindu akan kehangatan. Lewat senja ini diam-diam kupikirkan tentang kejadian tadi siang itu. Ini bisa cukup. Lewat senja ini diam-diam kuperhatikan kejadian tadi siang. Itu sudah luar biasa, sudah kena. Jadi tidak mubadir, tidak ada kata-kata yang mubadir. Minimalisir atau kalau bisa hilangkan kata-kata yang mubadir. Misalkan lewat senja ini diam-diam kupikirkan tentang kejadian siang itu. Mubadir. Lewat senja ini diam-diam kupikirkan atau terpikirkan kejadian tadi siang. Padat tapi kena dan soft. Itu bla 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 kan. Kemudian si Husna ini ditegur sama uminya, pengasuh di pesantren. Nah, kemudian nah ini di sini di bait berikutnya ketika isi uminya ngomong Nduk Husna jangan suka ngelamun. Ini nggak usah pakai Nduk Husna mestinya. Dialog itu ketika saya ngobrol dengan si Suto, misalkan si Suto lagi ngapain, lagi begini, nambuk jangan gitu. Jadi nggak perlu saya sebut Suto lagi gitu. Suto itu panggilan ketika dia belum lihat kita. Nama itu dalam dialog kita sebut ketika dia belum melihat kita. Pertama, kedua, atau kita sedang menekankan sesuatu yang benar-benar harus kita tegaskan. Oke, deal. Kemudian berikutnya, jangan suka, misalnya cukup jangan suka ngelamun. Jangan suka ngelamun di waktu seperti ini. Nggak baik. Allah sudah memanggil, siapkan mukenamu. Lalu ini Husna menjawab, nggih, seraya ku cium punggung tangan Umi. Nah, setelah dialog ini tiba-tiba si Husna menceritakan, usai kegiatan pondok, kurebakan tubuh yang sedari tadi mengajak beristirahat.
nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Meskipun kita sudah tahu bahwa Allah sudah memanggil, siapkan mukenamu, berarti mau sholat. Lalu, seraya kucium punggung tangan Umi. Ini sudah menganalogikan kita disuruh sholat. Tetapi pergi sholat atau tidak Husna ini tidak terjelaskan di situ. Maksudnya setelah seraya kucium punggung tangan Umi, ini mestinya dinarasikan, ditarik bagaimana prosesnya pergi sholat dan sebagainya, baru ngomong usai kegiatan pondok yang bagaimana tadi. Ini mau sholat atau mau beraktivitas kegiatan pondok, ini harus jelas ya. Seraya kucium punggung tangan Umi, aku pun segera bergegas menuju ini atau dan sebagainya. Usai kegiatan pondok merupakan usai kegiatan pondok ini. Jangan usai kegiatan pondok itu kan banyak ya. Tetapi ngomong kegiatan pondok, image kita atau pikiran kita adalah selain sholat. Karena di sini Husna menyebutkan sholat atau adzan sudah memanggil, siapkan mukenamu. Artinya ini menuju sholat, bukan kegiatan atau kegiatan pondok yang lain. Oke, nanti bisa dirubah, direvisi. Usai kegiatan pondok ini jelasin dulu, narasikan dulu, sekali lagi dinarasikan dulu, bang. Kurubakan tubuh yang sedari tadi mengajak beristirahat. Terlintas kembali kejadian siang itu. Nah, ini yang tadi kurang soft. Maksudnya tiba-tiba terlintas kembali kejadian tadi siang. Seorang kusir yang baik juga dan bla 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 bla. Oke. Kira-kira seperti itu. Cerpen si Husna ini adalah kisah sang santriwati yang tertarik dengan kebaikan kusir Hilman, bahkan sampai jatuh cinta. Dan saya lihat tadi sampai dikirim surat, diajak ta'arufan, dan Husna menerima. Di sini ada bagaimana kehidupan di pondok, kemudian kegiatan pondok identik dengan tidak boleh keluar dan lain sebagainya. Tetapi si Husna sempat menjalin hubungan cinta dengan Akbar, sang kusir Dilman. Ini harus benar-benar greget, dan di sela-sela kesibukan sampai bagaimana mencuri waktu dan sebagainya, ini harus tergambarkan, tervisualkan dengan baik, sehingga pembaca itu seperti ini. Seperti ini di bait berikutnya ada banyak kata-kata yang mubadir. Gak usah bohong, kita tuh sahabatan sudah lama. Nah, kenapa enggak? Kita ini sahabatan sudah lama loh. Nah, kayaknya ini akan begitu. Kemudian setelah selimutnya Husna ditarik Nazma ini karena dia kesel itu, namun tidak berhasil karena kebengkok erat. Tiba-tiba di bait berikutnya sang surya mulai menampakkan sinarnya. Ini ujuk-ujuk lagi kan? Ini ujuk-ujuk lagi. Si Husna bercerita tentang sahabatnya yang kepo dengan lamunannya, senyum-senyum sendiri dan sebagainya. Tiba-tiba sampai akhirnya dibikin penasaran, sebenarnya aku mau tidur lah. Terus dengan gaya kocaknya ditutuplah tubuh dengan selimut itu. Kemudian si
sahabatnya Husna itu sempat menarik selimut tetapi tidak berhasil karena dipegangi Husna dengan erat. Itu sampai di situ, tapi tiba-tiba di bawahnya sang surya mulai menampakkan sinarnya. Santri-santri kini sudah mulai aktivitasnya. Bukan padanya, tidak hanya nyanya saja, tetapi tiba-tiba gitu, ujuk-ujuk dari teriak, ih Husna, teriak Najma dengan menarik sambil menarik selimut dari tubuhku, namun tidak berhasil karena aku pegang erat. Lah kok terus tiba-tiba sang surya gitu kan, sang surya mulai menampakkan sinar. Ini harus dinarasikan lagi. Ingat, dinarasikan lagi setelah tidak berhasil karena aku pegang erat. Ini kamu tertidur atau tidak, atau itu di pagi hari atau nah, ini kan belum ada narasi, belum ada kisah itu, tapi tiba-tiba muncul kata sang surya. Ini ada lompatan-lompatan yang pembaca tidak nyaman. Jadi saya sedang asik menikmati kekepoan sahabatnya Husna, tiba-tiba digodain sama Husna dengan menutup selimut di tubuhnya. Akhirnya tidak berhasil itu terceritakan, sehingga si sahabatnya semakin penasaran gitu. Akhirnya ditariklah selimut. Sementara di atas diceritakan ini nggak usah apa, ini kan mau tidur apa ya, ya merebahkan. Ini kan masih ada di ini, merebahkan tubuh istirahat. Di situ dia ngelamun. Nah, tiba-tiba ditegurlah sama sahabatnya. Selesai di situ muncullah sang surya mulai menciptakan menampakkan sinarnya. Tolong Mbak siapa ini, Mbak Mutiara, dinarasikan biar runtut, biar soft, tidak jeglek, tidak ujuk-ujuk. Wah, nggak enak dibaca, sorry ya. Jadi ini benar-benar di saat di penggalan-penggalan ini karya Mbak Mutiara tidak nikmat dibaca. Oke, sekali lagi saya gambarkan. Ayo kok senyum sendiri Sina, ntar dikira gila loh, celeduk Najma sambil menyenggol bahuku. Apa sih Ma, usil banget, orang biasa aja kok. Seketika aku ubah raut muka untuk menutupi rasa malu. Gak usah bohong, kita tuh sahabatan sudah lama loh. Mata kamu gak bisa bohong, ujar. Udah jujur aja, katanya penuh selidik. Sebenarnya aku tahan senyum melihat wajah Najma yang mulai serius penasaran dengan ceritaku. Gimana nah, sahabatnya? Sebenarnya aku mau tidur, sembari ku pakai selimut sampai menutupi kepala dan tidak peduli dengan Najma yang mungkin kesal denganku. Ih Husna, teriak Najma sambil menarik selimut dari tubuhku, namun tidak berhasil karena terpegangi erat. Sang surya mulai menampakkan sinarnya. Nah kan, saya diajak melakukan lompatan-lompatan cerita yang tidak tuntas. Apa artinya? Bukan tidak tuntas, tidak jelas. Setelah ini Husna tidur atau gojekan sama Najma atau berantem atau apa, tidak dijelaskan di sini. Mestinya tidak tahu apa yang terjadi pada diri Najma yang papa dan sebagainya. Aku pun terlelap, tak sadarkan diri hingga apa-apa. Nah, baru setelah narasi itu muncul sang surya mulai menampakkan sinarnya. Ajak pembaca menuju pagi dengan narasimu, Mbak Mutiara. Ya, ajak pembaca menuju pagi dengan narasimu yang lembut. Sehingga saya, pembaca, tidak sadar ternyata sudah digiring semalam, pagi hari dan sebagainya sampai ke pasar.
sehingga tak sadarkan itu. Kalau ini magrek saya kaget. Oke. Ini sudah sampai ke pasar lagi juga ya. Jadi kayaknya Mutiara ini sesegera mungkin memunculkan obsesinya untuk ketemu sang kusir dengan melupakan narasi-narasi yang baik. Karena setelah sang surya menampakkan sinarnya, dia sudah ke pasar lagi. Nah, kan? Ke pasar Bintoro, pasar yang terkenal dengan keramahan para penjualnya. Kali ini Umi menyuruhku ke toko langganannya, tidak usah menyebut yaitu toko Mbok Ijah, tidak usah. Ya, jangan. Kali ini Umi menyuruhku ke toko langganannya untuk membeli bumbu dapur dan sayur-sayuran keperluan makan nanti siang. Jadi tidak ada untuk lagi dan sebagainya. Tolong diperhatikan ya kalimat-kalimat, kata-kata sumbang-sumbang seperti sumbang, mubadir, hilangin. Sedemikian rupa. Di situ indahnya karya sastra. Bagaimana kita memadatkan kalimat tapi syarat dengan makna. Contoh, kali ini Umi menyuruhku ke toko langganan. Kalau di Husna, kalau Mutiara ditulis, kali ini Umi menyuruhku ke toko langganannya, yaitu toko Mbok Ijah, untuk membeli bumbu dapur dan sayur untuk keperluan makan nanti siang. Sebenarnya cukup kali ini Umi menyuruhku ke toko langganannya untuk membeli bumbu dapur dan sayur-sayuran keperluan makan nanti siang. Tidak perlu untuk lagi. Gitu. Assalamualaikum, Mbok. Nah, ini yang memaksakan. Mutiara memaksakan banget di sini kelihatan. Assalamualaikum, Mbok. Husna mau beli ini, kataku sambil menyerahkan daftar belanja dari Umi. Menyodorkan tepatnya, jangan menyerahkan, menyodorkan. Assalamualaikum, Mbok. Husna mau beli ini. Ini nggak tepat sebenarnya. Ke situ sudah jelas kalau mau beli. Jangan mau beli ini. Tapi Assalamualaikum, Mbok, kataku sambil menyodor. Kataku atau sapaku pada pemilik toko. Cukup ya. Assalamualaikum, Mbok, sapaku pada pemilik toko. Dijawab oleh si mboknya, Waalaikumsalam. Husna beli apa, Nduk? Nah, ini baru nyambung, soft. Dirasakan enak. Orang dipaksakan, kalimat dialog pun dipaksakan, narasi dipaksakan. Maaf, nggak enak. Ya. Jadi Assalamualaikum, Mbok, sapaku pada pemilik toko. Kemudian Waalaikumsalam. Nduk, Husna mau beli apa? Dialognya si Mbok. Jangan jawab Mbok Ijah dengan ramah. Cukup gitu aja. Tidak perlu ini yang menyebabkan Umi sedang senang belanja di sini. Tidak perlu itu. Sudah langganan kok. Waalaikumsalam, Husna. Beli apa? Jawab Bu Ijah dengan ramah. Nah, kemudian ini, Mbok, kataku sambil menyodorkan daftar belanja dari Umi. Kan enak. Oh iya, Nduk, jawab Bu Ijah. Baru, Mbok, saya tinggal dulu ya, saya mau beli apa. Nah, barulah. Jadi dialog itu juga soft. Tidak harus dipaksakan. Masa dipaksakan dijelasin beli ini beli itu dalam satu dialog. Beda ya. Mutiara, ya Pak, pastikan begitu dulu. Sebelum jawab sudah dicecel lagi dengan kalimat, Mutiara, hari ini kamu gini. Belum jawab loh ya. Ya kalau Mutiara dengar. Kalau enggak, Mutiara kamu begini gitu ya. Belum jawab Mutiara. Mutiara,
ya Pak, nah ini kamu gini ya, ini baru artinya kita sama-sama face to face fokus. Lagi masih banyak ya, ini yang bait berikutnya ini, waduh, dialognya sama, nah ini si Husna ketemu usir lagi. Assalamualaikum Kang, ongkos buat yang kemarin. Nah ini sama, Assalamualaikum Kang, ini ongkos yang buat yang kemarin. Ujuk-ujuk lagi, baru Assalamualaikum Kang, belum dijawab Waalaikumsalam sudah menyodorkan uang ongkos kemarin. Maaf, salam, teguran, sapaan, tunggu dijawab dulu baru dialog berikutnya. Sekali lagi ya, ini penting. Salam, sapaan, teguran, nunggu dijawab dulu baru melanjutkan dialog yang lain. Assalamualaikum Kang, Waalaikumsalam. Maaf Kang, ini ongkos yang buat kemarin. Kan mestinya begitu kataku dengan menyodorkan beberapa lembar uang. Ini jawabnya si kusir juga sama ini, Waalaikumsalam, tidak usah, saya ikhlas kok. Kan belum terjadi. Jadi Assalamualaikum Kang, Waalaikumsalam, ini ongkos buat yang kemarin Kang. Oh tidak usah, saya ikhlas kok. Lagi pula sudah kewajiban sesama manusia untuk saling menolong. Ini klise ya, enggak perlu ditonjolin juga, sudah tahu. Jadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini ongkos yang kemarin Kang. Oh tidak usah, saya ikhlas kok. Cukup. Yang bener Kang. Iya Mbak. Bener Kang, terima kasih loh ya. Iya Mbak, sama-sama. Apalagi sama Mbak santri cantik. Lah, apalagi sama Mbak santri cantik. Di sini di belakangnya pekiknya sedikit pelan. Pekik itu pasti kenceng. Maksudnya ucapnya atau katanya sedikit pelan namun tetap terlihat. Itu pekik itu pasti kenceng. Pekik kemerdekaan. Pekik itu pasti kenceng, teriak. Sekali lagi terima kasih Kang. Nah, dialognya nah. Tetapi tadi ya, sekali lagi untuk Mutiara, teguran, sapaan, salam, nunggu dijawab baru dilanjutin. Yang jawab pun sama, jawab baru melanjutkan. Ya. Jadi jangan dipaksakan, dijejal gitu. Nggak enak. Dibaca nggak enak. Karena dialog itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pasti gitu. Hai Mutiara, ya Pak. Nah, dialognya biar nyambung dulu secara psikis gitu, jadi kena. Nah ini harus terjaga konsistensi. Kalau si tukang delman itu orang baik, suka menolong, sementara si Husna tidak mau memanfaatkan kebaikan sang kusir delman, mestinya tidak ada kata ini. Sekali lagi terima kasih. Setelah ini mau pulang, kalau ya naik delman saya ya. Ini kok maksa banget juga ini si delmannya ini, maksa untuk mengiyakan gitu. Maksudnya setelah ini pulang atau mau kemana, kan mestinya begitu. Setelah Husna jawab baru diajak naik delman saya aja, nanti sekalian saya ajak muter-muter lihat keindahan Demak, melihat keindahan kota Demak. Ini bukan Demak, kota Demak. Katanya dengan bahasa ceria dan meyakinkan, maksudnya jangan diam, jangan meyakinkan. Baiklah, lagi pula saya juga bawa belanjaan banyak kok. Husna Mutiara sebagai penulis tolong ya. Husna orang baik, santri yang baik dan tidak memanfaatkan. Tetapi di sini ada kalimat, baiklah, lagi pula saya juga bawa belanjaan banyak, tapi tolong ambilkan barang saya dulu Kang di toko Mbok Ija. Saya mau beli jilbab sebentar. Jangan ya. Ini nggak konsisten, konsistensi tidak terjaga. Satu, si kusir delman orang baik, si Husna juga santriwati yang baik, belum pernah, artinya belum pernah komunikasi intens sebelumnya, kok tiba-tiba sampai minta tolong ngambilin belanjaan. Jangan, jaga konsistensi itu, jaga toto kromo gitu. Jadi tidak konsisten.
Nah, jadi cukup. Baiklah, lagi pula saya juga bawa belanjaan banyak. Kok. Siap, Mbak. Nah, baru itu. Jadi jangan meminta tolong pada kusir untuk mengambilkan. Karena sudah ditolong, tidak diantar, tidak mau dibayar. Gitu. Setelah si kusir mengambil barang, nah ini juga jeglek. Setelah selesai semua, ia menjemputku di toko tempat dimana aku membeli hijab atau jilbab. Gitu ya. Dan itu bang deng. Nah ini yang kalau di paragraf ini, kini aku sudah menaiki delmannya dan benar saja dia tidak langsung mengantar. Jadi sebenarnya ia menjemputku di toko tempat di mana aku beli jilbab. Kamu dijemput, Husna dijemput ini untuk naik delmannya atau untuk naik ojek? Kok di sini masih ada kata kini aku sudah menaiki delmannya. Ya. Menjemputku di toko tempat di mana aku beli hijab. Nah, dengan menaiki delmannya mestinya begitu. Saya diajak muter-muter menuju alun-alun kota yang di belakang terdapat bangunan besar dan sebagainya. Nah, ya. Tapi mohon maaf, Mutiara, di bait ini harus kamu jelaskan, bukan di dialog ya. Di narasi harus kamu jelaskan bahwa kamu belum tahu persis tentang kota Demak kayak bagaimana, sehingga merasa heran ketika diajak tukang delman ini muter-muter kota Demak. Wajib hukumnya. Kemudian, ya Kang, terima kasih banyak loh, meski sudah 3 tahun. Nah, ini di dialog, bukan di narasi ya. Di narasi yang bait sebelumnya tolong dijelasin bahwa kamu 3 tahun saya di kota ini baru pertama kalinya saya melihat Masjid Agung. Saya terus. Karena tidak diizinkan oleh Umi untuk keluar pondok. Tetapi harus kamu sampaikan juga dari mana asal kamu. Karena kalau kamu asli orang Demak kok tidak tahu Masjid Demak, ini kayaknya naif. Ya, jadi apalagi kamu sekolah juga. Ini kamu sekolah loh. Naif kayaknya ya. Sejarah ini. Jadi kamu ngomong Masjid Agung ini berarti ngomong sejarah. Nah, seperti saya sampaikan, cerpen adalah karya fiksi bukan kenyataan, bukan yang sesungguhnya. Tetapi ketika ngomong sejarah, wajib dong hukumnya untuk memasukkan unsur-unsur historis yang sesungguhnya. Tapi dalam kemasan sastra untuk cerpen. Begitu dan seterusnya ya. Dan ini lihat 3 tahun saya di kota ini baru pertama kalinya melihat Masjid Agung karena tidak diizinkan oleh Umi untuk keluar pondok selain ke pasar. Oh ya, ini ongkosnya Kang. Nunggu jawaban dulu ya. kasih jeda biar si sup ya Mas, itu Kang Dirman juga jawab. Kataku sembari menunjukkan beberapa lembar uang kepadanya. Tidak perlu ya, kata kepadanya dihilangin ya. Kataku sembari menyodorkan beberapa lembar uang. Nah, ini Mutiara sekali lagi, setiap ganti setting pasti hancur deh. Ini lihat ya. Kataku sembari menyodorkan beberapa lembar uang. Aku kini berada di dapur. Tiba-tiba seperti itu. Ujuk-ujuk. Tidak perlu menyebutkan aku sekarang di dapur loh. Aku sekarang di sawah. Aku ada di kali. Tidak. Jadi cukup dengan narasi, dengan bahasa-bahasa narasi yang soft tadi. Kataku sembari menyodorkan beberapa lembar uang. Jadi setelah turun dari delman, ini tadi ya. Oh ya, ini ongkosnya Kang. Kataku sambil menyodorkan beberapa lembar uang.
mestinya ada narasi yang menarik, narasi yang mengarahkan pembaca bahwa si Husna sekarang berada di dapur. Misalkan, tanpa menunggu jawabnya, aku segera bergegas membawa belanjaan ke ruang dapur. Kan begitu mestinya. Nah, sembari memetik, mempersiapkan sayuran, bumbu, dan saya termasuk tidak lupa memotong bawang. Nah itu, jadi tiba-tiba ingatanku kembali pada sosok itu. Ya, seorang kusir sampai kini belum aku ketahui namanya karena aku lupa setiap kali ya. Nah disitulah kamu akhirnya tanpa sadar, karena kamu lagi motong bawang, tiba-tiba teringat si kusir. Tapi harus dinarasikan dengan bagus, halus, dan menarik. Jangan tergesa-gesa, ya. Sampai pada surat dan sebagainya. Nah ini lagi-lagi Husna dengan sahabatnya tentang surat yang kepo, ya. Tiba-tiba aku sudah di balkon. Coba buka kalau gitu, ujarnya dengan menarik surat yang ada di tanganku. Dengan cepat aku menyaut surat itu dari tangannya dan meninggalkannya. Apaan, kepo banget sih? Nah ada gitu ya. Nah dialog harus baris tersendiri, jangan disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Sudah berkali-kali saya sampaikan itu. Dengan cepat aku menyaut surat itu dari tangannya dan meninggalkan. Apaan sih, kepo banget. Husna, awas ya, teriaknya. Nah, sampai di situ tiba-tiba aku sudah di balkon, tempat yang biasanya aku gunakan untuk oleh santri melepas penatnya. Ini harus ternarasikan bagaimana saya sampai ke balkon, bagaimana Husna sampai ke balkon, di mana itu tempat para santri melepas penat dan sebagainya. Ini harus ternarasikan, pembaca terarahkan ke sana sehingga nikmat betul. Saya menuju ke balkon itu enggak saya sebagai pembaca, tiba-tiba kok saya bisa menuju balkon ini, harus terarahkan dengan halus, dengan baik, dan keren lah pokoknya. Itu kira sampai endingnya juga sama. Jadi masih banyak paragraf-paragraf yang ujuk-ujuk, masih banyak kalimat kata-kata yang batir, kata-kata yang sumbang. Tolong dicermati lagi Mbak Mutiara, suatu yang luar biasa karena sudah bisa membuat cerpen, materinya bagus, bobotnya keren, tinggal bagaimana konsentrasi, fokus pada teknis penulisan, ya, tanda baca dan sebagainya. Sekali lagi, setelah dialog kutip koma, jangan titik. Koma di belakang kutip, jangan di depan kutip. Ada yang tidak konsisten juga, tadi ada yang depan, di belakang. Ini penting karena kita sifatnya belajar, saya juga belajar, Mbak Mutiara juga belajar, semuanya juga belajar. Jadi kita belajar bareng sehingga kita saling mengingatkan dan semoga bermanfaat. Itu untuk yang sesi yang ini cerpen Mbak Mutiara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.